Oh, jadi teman-teman bertanya, saya kasih kesempatan untuk dua pertanyaan. Pertama, laki-laki satu, perempuan satu. Lu, tenang dulu. Yo, jadi syarat waktu masih banyak, dari syarat teman-teman masih bingung, tidak pernah bicara tuh syarat bisa bertanya gitu. Yo, dari saya kasih kesempatan untuk bertanya dua penyanyi, putra satu, putra satu. Silakan perkenalkan nama, kampus. Sebentar ya. Jadi langsung ke materi pertama untuk manajemen waktu atau uang gitu. Jadi supaya terarah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jeko Kugoya, asal kampus Unmer. Saya dari kelompok 1. Nama kelompok dan di sini saya akan berikan pertanyaan ke materi pertama ke DPR. Bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik? Yang berikut saya akan memberikan pertanyaan ke materi kedua. Bagaimana cara kita menggunakan uang dengan baik? Sekian. Waktu saya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Penanya kedua, saudari silakan perkenalan nama dan kampus kedua. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Esther Given Kabuni, kampus di TN 1 Malang, jurusan Teknik Lingkungan D1, Fakultas FTSP, angkatan 2022. Di sini saya ingin bertanya, kebanyakan dari kita di sini mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi dalam kampus ataupun di luar organisasi. Di situ saya ingin bertanya, jadi bagaimana caranya agar kita produktif, aktif dalam mengatur manajemen waktu dalam kedua organisasi kampus maupun di luar. Jadi saya terima kasih. Oh ya, penanya pertama yang tadi tuh, bagaimana kita mengatur waktu dengan baik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatur uang dengan baik, benar kan? Ya. Jadi untuk materi pertama. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu saya akan sampaikan sesuai pemahaman saya. Nanti kalau saudara mau menanggapi juga silakan, atau mau tambahkan dari penanya juga silakan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Jadi di situ tadi saya ada di slide ke-10 ada, bisa tampilkan. Slide ke-10. Naik lagi. Sorry. Ya, ini. Jadi di sini yang kami cantumkan ada 3. Ada lebih lagi, tapi ya kita taruh 3 karena yang pertama itu perencanaan dan penjadwalan. Itu kita cara manajemen waktu yang baik itu kita atur waktu, kita atur jadwal. Jadi Jeko kan sekarang sudah kuliah, jadi kamu harus kayak manajemen atur waktu. Jadi saat belajar itu dari jam berapa, terus ke kampus itu dari jam berapa sampai jam berapa,
biasanya kan dari jam 7 sampai jam 12 antara jam 1. Terus setelah pulang itu harus buat apa? Itu harus punya penjadwalan itu, jadwal. Setelah pulang samain HP atau saat jalan main-main ke teman atau saat kerja tugas. Jadi harus punya penjadwalan yang produktif atau yang bisa kita lakukan, yang kita bisa lakukan ulang-ulang. Nah itu yang pertama itu yang penjadwalan. Jadi cara kita manajemen waktu yang baik. Yang pertama kita penjadwalan, perencanaan penjadwalan. Yang kedua menetapkan tujuan dan prioritas. Jadi yang kita sudah buat jadwal itu kita harus tetapkan sesuai dengan waktu. Tapi yang kita harus juga kita pikir, kita pertimbangkan sesuai dengan aktivitas kita. Jadi semacam kerja tugas itu kan kadang tadi saya sudah bilang contoh bahwa kita kerja tugas taruh HP, notifikasi bunyi lupa kerja tugas. Itu tuh yang kita harus prioritas. Apa yang kita buat itu kita harus debati. Kalau kita buat tapi kita tidak debati berarti sama saja kita keluar dari orang lain begitu. Jadi manajemen waktu yang baik itu menetapkan tujuan dan prioritas. Terus yang ketiga tuh mengendalikan waktu. Jadi tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kita yang mengendalikan kita punya waktu. Jadi cara kedua tuh mengendalikan waktu. Kita sebagai mahasiswa harus mengendalikan waktu itu dengan baik. Nah, kita kuliah di sini juga batas waktu juga ada. Atau mau pindah penduduk sini juga tidak apa-apa. Tapi jangan lupa mempunyai daerah asal. Jadi kita mengendalikan waktu dengan baik supaya kita mau kampus tuh sudah sesuai dengan jadwal di atas, sudah punya prioritas, jadi sudah kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang atur kita. Kadang lupain waktu begini. Nah itu tuh yang di sini kami taruh tuh 3 manajemen waktu yang baik. Nanti bisa belajar lebih lagi di luar, karena di luar sana mungkin ada banyak cara untuk belajar waktu. Namun dalam diskusi ini kita taruh cuma 3 poin penting. Gimana saudara penanya? Puas? Kalau yang kedua manajemen uang, gimana caranya mengatur manajemen uang? Baik. Bagaimana menggunakan uang yang baik? Ya, pertanyaannya begini ya. Itu baik. Berarti tadi dalam materi sudah ada. Nah, jadi bagaimana cara untuk kita mengatur uang itu yang baik? Nah, seperti yang tadi saya bilang, beli itu dengan kebutuhan kampus atau kebutuhan untuk keluar refresh itu tidak apa-apa. Tapi pas uang itu atur dulu, atur untuk taruh untuk jalan-jalan untuk refresh atau bakar-bakar di pantai sana gitu. Jadi kita harus disediakan untuk beli apa untuk keluar kota ke keluar kota beli pakaian atau buku dan buku laptop gitu. Ternyata dari harga kalau keuangan tidak cukup untuk berdunia nanti bahaya karena kembali lagi bisa tiru dan kelaparan jadi kalau kedua kalau uang besar itu boleh biar itu biar lain tapi kalau uang kita melihat yang kita punya keuangan sendiri. Kalau keuangan nominalnya kurang berarti kita karena menggunakan ini bagaimana? Berarti ada kebutuhan yang sesuaikan dengan kebutuhan ini dan sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi hal yang tidak diinginkan punya macam contohnya macam game online kah itu jangan dulu. Kecuali kau punya uang jadi boleh
bisa sisihkan untuk main game yang lain-lain. Itu tidak larang. Itu salah satu kebutuhannya manusia atau seseorang itu. Ya harus disisihkan. Macam main apa? Biasanya apa nih? PSK gitu. Itu tidak larang sekali main online lain itu tidak larang. Tapi harus disisihkan untuk main itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan keuangan. Nah, keuangan sekarang hari ini berapa gitu? Berarti 100. Berarti bagaimana cara 100 itu kok bisa makan sampai 1 minggu? Oh berarti saya pilih makan tadi ya. Sebelum saya pilih makan besok lagi sebelum saya pilih makan gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Gimana prioritas ya kita sebagai mahasiswa yang terlibat di akademik dan juga di luar dari akademik, yaitu organisasi dan lain-lain. Jadi untuk cara kita memprioritaskan atau produktif. Jadi kadang itu biasanya waktu kita berangkat antara kampus sama organisasi, seperti rapat, kadang di kampus buat kuliah begitu. Jadi di sini kalau keduanya itu bertabrakan, saudara pilih yang lebihnya itu yang mana? Tujuan utama saudaranya itu yang mana? Jadi dari saya di situ lebihnya itu ke kampus. Kalau kita praktek di kampus sama organisasi, lebihnya ke kampus dulu. Kembali lagi tadi ke materi yang tadi beberapa yang saya sampaikan, kita kuliah itu pada batas waktu. Jadi kalau saudara pilihnya lebih ke organisasi, tidak ke kampus, ada UTS, itu kembali lagi ke pribadi. Jadi kalau UTS nilainya buruk kan itu masalahkan siapa, organisasi atau diri sendiri. Jadi kalau mau kita berangkat itu lebihnya ke organisasi kampus dulu. Terus kalau memang keduanya, contohnya ada yang dari jam 7 sampai jam 10 kampus, pertemuannya sore, berarti saudara punya waktu untuk ke kampus dan menyesuaikan di organisasi. Jadi ini dari saya, mungkin yang lain juga tidak tahu. Jadi dari saya lebihnya ke prioritas utama, yaitu kampus. Nah itu bagaimana ada? Oke. Gimana saudara? Puas? Tak kurang? Oh ya. Yuk, waktu masih ada, jadi saya sesi pertanyaan kedua lagi.